Pernahkah kita merenungi bagaimana kitab suci yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu, mampu selaras dengan penemuan ilmiah modern? Tanpa teleskop, laboratorium, atau komputer, manusia pada masa itu sudah menerima petunjuk yang kini baru bisa dipahami melalui ilmu pengetahuan. Al-Quran memadukan iman dan akal, menuntun hati dan pikiran menuju cahaya kebenaran yang tak tergoyahkan. Allah berfirman, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa air adalah komponen utama kehidupan. Semua makhluk hidup, dari manusia hingga mikroba, bergantung pada air untuk eksistensinya. Ilmu biologi modern, seperti dijelaskan dalam Campbell Biology, edisi ke-11, menegaskan bahwa sel-sel hidup sebagian besar tersusun dari air, dan membutuhkan air untuk metabolisme. Banyak ilmuwan modern terpesona saat menemukan fakta ini. Mereka menyadari bahwa kehidupan bermula dari molekul yang larut dalam air, sesuai petunjuk Al-Quran ribuan tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa iman dan ilmu tidak bertentangan, tetapi saling menguatkan. Al-Quran juga menyinggung fenomena kosmik yang kini dikonfirmasi oleh astronomi modern. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia menutupkan malam kepada siang dan menutupkan siang kepada malam. Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Pergantian siang malam dan rotasi bumi sesuai ayat ini, sebagaimana dibuktikan oleh pengamatan astronomi dan literatur modern, Astronomy Today, Chaison and MC Milan. Bayangkan seorang anak muda yang tengah bergelut dengan pertanyaan hidup. Ia menatap bintang di langit malam, merasakan kekosongan dan rasa ingin tahu. Dalam doanya, ia memohon, "Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar, jelaskan apa yang Kau ciptakan." Dalam kesunyian itu, hatinya seolah mendengar bisikan dari ayat-ayatnya, dan rasa kagum itu tumbuh menjadi keyakinan. Mukjizat tidak selalu berupa hal luar biasa secara kasat mata. Kadang, mukjizat hadir melalui penemuan sederhana yang menegaskan kebenaran kitab suci. Perkembangan embrio manusia sesuai dengan Al-Quran. Kemudian kami menjadikan air mani itu segumpal, alaqah, lalu kami jadikan segumpal itu menjadi segumpal daging. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Istilah Arab alaqah berarti yang menempel atau menggantung, merujuk pada tahap embrionik yang menempel di rahim, sebagaimana dijelaskan dalam Langmanes Medical Embryology, edisi ke-14. Setiap penemuan ilmiah ini menyimpan pesan mendalam, ilmu dan iman saling menguatkan. Mereka yang mengamati alam semesta dengan mata hati, akan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah di mana-mana. Saat badai melanda atau bintang-bintang bersinar di malam gelap, kita diingatkan bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan Allah Maha mengetahui. Al-Quran juga menyinggung geologi dan gunung sebagai pasak bumi. Bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan? Dan gunung-gunung sebagai pasak? Quran Surat An-Naba ayat 6 dan 7. Penelitian geologi modern membuktikan bahwa gunung berperan dalam kestabilan kerak bumi dan distribusi tekanan geologis. Dengan demikian, istilah pasak secara metaforis sesuai fungsi geologisnya. Geologi, Press and Siever, edisi ke-10. Bagi yang lelah dengan kehidupan, mengamati alam melalui ayat Al-Quran bisa menjadi sumber inspirasi. Setiap tetes hujan, daun yang gugur, atau bintang yang bersinar, mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan kebetulan semata. Allah Maha Perancang, Maha Bijaksana, dan setiap kejadian memiliki hikmah yang dalam. Kisah para ilmuwan muslim di masa lalu menguatkan keyakinan ini. Mereka meneliti alam untuk memahami ciptaan Allah, bukan hanya untuk dunia. Imam Al-Biruni mempelajari bumi dan langit, menulis karya monumental seperti Kitab Al-Hind, yang hingga kini menjadi referensi ilmiah sejarah dan geografi, sambil selalu mengingat ayat dan doa. Seringkali, manusia merasa kecil di tengah luasnya alam semesta. Namun, ketika menyadari bahwa ayat-ayat Al-Quran mengungkap fenomena alam yang kini kita pahami, rasa kagum itu berubah menjadi syukur. Syukur karena Allah menuntun kita memahami rahasia ciptaannya. Bayangkan ketika kita menatap langit malam, melihat ribuan bintang bersinar, dan mengingat firman-Nya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan singgasananya di atas air. Quran Surat Hud ayat 7. Tidak hanya menakjubkan, tapi juga menenangkan. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak-Nya, dan kita hanyalah bagian kecil dari rencana agungnya. Dari setiap fenomena ilmiah yang kita pelajari, dari setiap ayat yang kita renungkan, tersimpan pesan abadi. Ilmu membawa kita lebih dekat pada Allah, dan Al-Quran adalah pemandu yang tak tergantikan. Saat kita memadukan keduanya, hati kita menemukan kedamaian hakiki. Mari kita tutup dengan doa.
Semoga Allah selalu membuka hati kita untuk memahami ilmu dan iman, menjadikan kita hamba-hamba yang bijak dan penuh rasa syukur. Semoga setiap pengetahuan yang kita dapatkan membawa kita lebih dekat padanya, dan setiap ayat yang kita baca menuntun kita pada jalan kebenaran. Jika kisah ini memberi inspirasi, bagikan kepada teman dan keluarga. Ikuti channel ini untuk cerita Islami lain yang menyejukkan hati dan menambah ilmu. Semoga Allah memberkahi kita semua, dan menjadikan kita hamba yang selalu mencari kebenaran dengan cahaya iman.